Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 4, pemanfaatan media audio dalam pembelajaran. Di sini saya Raihan Sakib Masuri dengan NIM 857959176 Universitas Terbuka akan membahas Kegiatan pembelajaran 1 tentang pemanfaatan media kaset atau CD audio dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 2, pemanfaatan media radio. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan lebih berfokus pada pemanfaatan media kaset atau compact disc audio dalam pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada submateri KB 1, mari kita pelajari dahulu sejak kapan media audio itu digunakan. Riwayat pemanfaatan media audio dimulai pada awal abad ke-20, di mana rekaman suara dalam bentuk fonograf telah digunakan di sekolah-sekolah untuk mempelajari bahasa. Pada masa itu pula, bahan ajar mandiri tentang lagu-lagu rakyat dan lagu-lagu perjuangan disebarkan di sekolah untuk dipelajari oleh siswa. Nah, ini adalah gambaran fonograf dan di bawahnya itu ada gramafon disertai dengan piringan hitam. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih pengertian dari media audio. Jadi, bila kita mempelajari apa itu media audio, kita harus tahu dulu secara etimologi atau secara bahasa. Media itu diambil dari bentuk jamak medium, artinya perantara terjadinya komunikasi dari pengirim ke penerima. Sedangkan audio berasal dari kata audible, artinya suaranya dapat diperdengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Lalu, pengertian media audio secara umum ialah media yang sangat tepat digunakan untuk membantu siswa belajar hal-hal terkait dengan unsur suara. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal berupa bahasa lisan atau kata-kata maupun nonverbal berupa bunyi-bunyian dan vokalisasi. Pesan atau informasi yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Media audio diartikan sebagai media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, artinya hanya dapat didengar saja, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga kemampuan siswa untuk mempelajari isi tema. Misalnya, seperti mengenal beragam suara, bunyi, dan mempelajari bahasa. Penggunaan masing-masing jenis rekaman suara yang banyak digunakan pada saat ini. 1. Kaset audio. Kaset audio adalah bahan magnetik yang digunakan untuk merekam suara. Rekaman suara dalam bentuk kaset audio merupakan alat yang sangat tepat digunakan untuk membelajarkan siswa dalam bidang bahasa, cara berpidato, bermusik, di mana unsur-unsur suara merupakan unsur-unsur yang akan dipelajari. Dalam sistem pembelajaran seperti ini, siswa akan menjadi pusat dari proses belajar, di mana mereka lebih aktif dan berinteraksi langsung dengan rekaman audio. Jadi, tugas guru di sini hanya memantau proses belajar siswa dan memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami hambatan dalam pembelajaran. Adapun kaset audio gambarannya seperti ini ya. Keping cakram atau compact disc.
merupakan teknologi lanjutan dari pita magnetik dalam bentuk kaset audio dan dapat digunakan dengan pemutar kaset audio yang dilengkapi pemutar CD player atau komputer. Perangkat pemutar cakram atau compact disc dapat digunakan untuk sekaligus menampilkan suara dan gambar bila dihubungkan dengan televisi atau sebuah monitor. Nah, ini adalah bentuk dari compact disc. Ketiga, pertimbangan untuk mengembangkan media pembelajaran. Media yang dibutuhkan tersedia atau ada. Bila sebagian besar siswa memiliki radio misalnya, atau radio kaset, di rumahnya atau di sekolahnya memiliki perangkat audionya, maka siaran radio lokal di daerah kita itu dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi peran penting sekolah dalam bekerja sama dengan pengelola radio untuk membuat program-program yang dibutuhkan oleh siswa di daerah kita. Karena mengembangkan program media saja tanpa didukung oleh perangkat untuk mendengarnya tentu tidak akan berguna bagi proses pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai. Kita harus tahu dulu apakah media tersebut memang diperlukan agar siswa dapat lebih mudah mempelajari materi. Apabila ya, maka kita harus membuat media itu. Nah, sebagai contoh, apabila kita sebagai guru ingin membelajarkan siswa tentang pengucapan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar, maka program radio atau audio bahasa Inggris tentu sangat diperlukan. Apakah penggunaan media akan membebani siswa atau Anda sendiri? Anda sendiri di sini maksudnya ialah guru. Karena tidak dapat dipungkiri ya, bahwa mengembangkan media berarti juga tambahan anggaran bagi siswa, guru, dan pihak sekolah. Bila biaya menjadi kendala, maka kita sebagai guru harus mampu memilih media yang tidak perlu dibeli, tetapi kita dapat memanfaatkan media yang ada di lingkungan. Misalnya, tidak tersedia dana untuk membeli media display. Nah, kita bisa meminta siswa untuk membawa media realia atau media asli. Apakah kita siap untuk mengombinasikan penggunaan media dengan aktivitas lain untuk siswa? Jadi, penggunaan media pembelajaran itu tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya membutuhkan aktivitas pendukung lain. Misalnya dengan mengombinasikan dengan metode ceramah, metode eksperimen, tanya jawab, atau media cerita. Itu semua perlu dikombinasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Gunakan orang, bahan mentah, bahan daur ulang yang ada di sekitar. Untuk mengembangkan media display atau pajangan misalnya, kita dapat melakukannya dalam sebuah tim terdiri dari para guru dan siswa dengan menggunakan bahan bekas atau bahan yang ada di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Nah, jadi penggunaan media seperti itu sekaligus juga dapat dijadikan sebagai nilai untuk pembelajaran kerajinan tangan atau kesenian misalnya. Pemanfaatan media audio. Ya, jadi ini adalah beberapa manfaat media audio. Pertama, mempelajari media kapanpun diinginkan. Jadi, kaset atau CD audio itu dapat diperdengarkan kapan saja oleh guru ataupun siswa tanpa tergantung pada waktu, seperti halnya siaran radio. Kedua,
dapat diputar berulang-ulang. Nah, ini dapat digunakan ketika siswa yang memiliki kecepatan dalam mengolah atau menerima suatu ilmu secara lambat. Ini sangat berguna sekali. Ketiga, mendapatkan materi dari sumber lain. Siswa perlu dibiasakan untuk belajar dari sumber lain selain guru. Di luar guru, karena banyak sekali sumber belajar lain yang sesungguhnya dapat mereka pelajari sendiri. Ini bukan berarti bahwa guru itu dapat juga digantikan sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Jadi kekuatan utama dari media pembelajaran atau media audio adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran suara tertentu dengan tingkat kemiripan yang hampir sama. Karena kembali lagi, seorang guru tentu tidak mungkin menguasai semua jenis pembelajaran. Misalnya ketika bermusik, ada mempelajari tentang musik, tentu tidak mungkin menguasai sumber atau menguasai semua jenis musik dari berbagai daerah. Jadi sehingga kaset atau CD audio itu dapat digunakan sebagai jalan keluar yang paling tepat. Keempat, memiliki materi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, memotivasi siswa untuk belajar. Media audio dapat digunakan sebagai variasi penyajian guru dalam proses pembelajaran. Karena dengan variasi seperti ini, siswa akan mendapat sesuatu yang berbeda dari biasanya. Sesuatu yang disajikan berbeda biasanya akan memancing keingintahuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk memperhatikan dan mempelajari materi yang kita sampaikan. Bentuk pemanfaatan media audio ada 4. Hanya mendengar dan melihat, mendengar dan melakukan, mendengar, melihat, dan melakukan. Oke, kita bahas satu persatu. Hanya mendengar. Berarti hanya mendengar saja dari media audio tanpa menunggu instruksi. Yang kedua, mendengar dan melihat. Siswa akan diminta atau dilatih untuk mendengar media audio dan melakukan apa yang diminta oleh media audio tersebut. Misalnya setelah mereka mendengarkan, mereka harus menceritakan kembali, atau harus merangkum, atau harus menjawab sebuah pertanyaan, seperti itu. Lalu yang ketiga, mendengar dan melakukan. Mereka mendengar dari audio, tetapi juga melihat atau memperhatikan gambar, teks dari penjelasan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Misalnya ini dapat digunakan ketika sebuah pembelajaran dengan mengombinasikan media display atau media realia, bisa keduanya, dengan media audio. Lalu yang terakhir, mendengar, melihat, dan melakukan. Ini adalah bentuk pemanfaatan yang paling lengkap. Berfungsi sebagai sumber materi sekaligus sebagai pelatih ya bagi siswa dalam mengerjakan suatu kegiatan. Lalu langkah apa yang perlu disiapkan bila kita ingin memanfaatkan media audio? Heinrich 1998 mengemukakan atau memberikan beberapa petunjuk pemanfaatan program audio. Nah, jadi Heinrich ini memberikan singkatan 6P yang terdiri dari putar program sebelum digunakan, itu yang pertama. Maksudnya, sebelum digunakan dalam proses pembelajaran, kita sebagai pendidik atau sebagai guru
terlebih dahulu memberikan apakah program audio yang akan kita manfaatkan itu sudah sesuai dengan kompetensi yang akan kita capai atau kita inginkan. Yang kedua, persiapkan bahan, materi, ataupun alat. Kita perlu berlatih menggunakan alat pemutar program, baik itu yang kita sebutkan tadi, misalnya ada CD, atau yang lain misalnya tape recorder atau MP3. Nah, kita harus menentukan bagian mana kita akan memulai, akan berhenti, dan atau membutuhkan kegiatan atau materi-materi lain. Ketiga, mempersiapkan lingkungan belajar. Hal yang penting bagi kita ialah memperhatikan apakah lingkungan atau situasi kelas itu kondusif. Jadi, kita harus mempersiapkan situasi kelas agar seluruh siswa dapat mendengarkan dengan baik. Keempat, persiapkan siswa untuk belajar. Sebelum menggunakan program audio, kita tentunya perlu mengetahui pengetahuan awal siswa ya, tentang topik yang akan dibahas. Kemampuan siswa dalam membaca misalnya, atau pembendaraan kosakata, serta kemampuan mereka dalam menghitung. Mengapa hal ini perlu kita perhatikan? Karena program audio itu menuntut siswa untuk mendengar dan memahami isi materinya. Kelima, persiapkan pengalaman belajar. Lalu yang terakhir, pemanfaatan program oleh siswa. Terima kasih. Materi yang saya sampaikan sudah selesai. Mungkin ada beberapa kesalahan dalam pengucapan kata atau materi-materi yang kurang bisa dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.